حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وإلى جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ولمن حق علينا ولمن جهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعاه علينا وفي هذا المسجد والمجلس والخصوص ولأصحاب المغضوب علينا ولمعلمينا في الدين ولأجدادنا وجداتنا ولمن دفن في هذه المكة. إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah berikan satu kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat istiqamah dalam menjalankan ajaran agama Allah, mengabdi hanya kepada Allah, mengesahkan pada tunggalnya Allah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan nilai istiqamah ini terus berkelanjutan, berkesinambungan sampai ajal menjemput kita masing-masing insyaallah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, berpegang teguh pada tali Allah, mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada kerugian bagi mereka orang-orang yang ditutup oleh Allah hayatnya, kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kendati pun kematiannya tidak didampingi oleh kerabat, keluarga, sanak familinya, mati di dasar laut, mati di rongga mulut hewan yang buas, tapi karena nilai istiqomah yang ia pertaruhkan di dalam hidupnya, insya Allah lisannya yang akan diberikan kemudahan oleh Allah mengucapkan la ilaha
illallah. Kita berharap mudah-mudahan mati kita tetap pada iman, memborong amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita memulai kajian kita pada hari ini, malam ini, dengan sama-sama kita melaluinya dengan proses tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita dahulukan dengan ta'awudz, isti'adzah. Kalimat mohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita ketika berhadapan dengan tipu muslihat syaitan, iblis yang selalu ganggu kita. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada makra bacaan kita, masih pada surah Al-Baqarah. Ayat keberapa kemarin? Empat puluh, 80. 79 sudah penjelasannya. Sudah, lengkap sudah. Sekarang masuk ke ayat 80. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu pangkal ayatnya. Yang ibu silahkan dicari surah Al-Baqarah ayat yang ke-80.
Sudah dapat? Saya akan baca, mohon disimak, didengarkan secara baik. Saya akan baca 2 sampai 3 kali pengulangan. Nanti saya akan berikan kepada para jamaah kesempatan untuk membaca surah yang sama, ayat yang sama, Al-Baqarah ayat 80. Namun besar harapan saya ketika para jamaah membaca, tolong bacaan para jamaah mengacu pada contoh yang sudah saya berikan di awal. Ayat 80 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu mad asli tabi'i wa harakat lu asli mad tabi'i la ta nun mati bertemu dengan huruf ta. Prosesnya tunggu, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. 2 sampai 3 ketukan paling tidak. La ta tamassanan nar. Wajib gunnah lagi di sini ya. Tamassanan naru. 2 sampai 3 ketukan lagi. Diingat-ingat itu titik-titiknya. Naru illa. Dengan 2 alif atau 4 harokat silahkan. Illa 6 harokat atau 3 alif silahkan. Tapi pada contoh yang saya berikan pada permulaan dan yang kedua saya hanya menggunakan dengan 1 alif atau 2 harokat. Ya, boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Untuk mad jaiz munfasil. Ya. Namun untuk penyeragaman biar bacaan kita kompak, ya, lantunan kita serempak, ya biasa saya mengajak kepada para jamaah untuk setiap jaiz munfasil baca dengan 2 harakat saja. Illa ayyaman. Aslinya ayyaman ma'dudah. Tapi ketika mim bertanwin ada 2 baris, 2 atas atau fathah tain kita bacanya ya. Kita istilahkan dengan fathah tain bertemu dengan huruf mim, maka terjadi satu hukum. Hukum itu adalah hukum idgham bi gunnah. Ya, masuk kepada huruf mim yang selanjutnya. Ayyamam. Pada prosesnya tunggu 2 sampai 3 ketukan. Ma'dudah. Dah. Jadi biar tidak terkesan bacaan kita yang terakhir ketika kita wakafkan di pangkal ayat 80 ini adalah huruf dal, maka harus jelas ada tak marbutah yang kita wakafkan, yang kita matikan. Ma'dudah. Itu ada itunya tuh, bukan ma'dudah. Kita coba sama-sama yuk. 1, 2, 3. Wa qalu lan tamassana an-nar illa kompak ibu dan bapak. Tapi kompaknya baca malu-malu, suaranya nggak dikeluarin. Ya, coba yang ibu. 1, 2, 3. Yang bapak yuk. 1, 2, 3.
Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Qul attakhadhtum indallah. Perhatikan ketika saya membaca huruf zal yang sukun, zal mati. Attakhadhtum. Saya bacanya nggak nyeret. Attakhadhtum, takhadhtum. Atau dengan cara memantulkan huruf zal yang sukun. Yang pada hakikatnya zal bukan bagian daripada huruf qalah. Attakhadhtum indallahi. Nun mati bertemu dengan huruf da adalah ikhfa aqrab. Ya, ta da ta, huruf-huruf ikhfa aqrab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ketiga huruf tersebut. Indallahi ahdan fa. Ikhfa lagi nih. Ya. Ahdan fa. Ikhfa awsat, tanwin atau fathah tain pada huruf dal bertemu dengan huruf fa. Proses ikhfanya tahan 2 sampai 3 ketukan. Falai yukhlifal. Nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, bunyi huruf nun kalis. Sirna sudah. Sebab sudah idghal masuk kepada huruf ya. Falan yukhlifal. Enggak ada bunyi yukhlifallahu ahdah bukan ahdah. Tidak. Ya. Kita coba. Yuk, 1. Qul attakhadhtum, sama-sama. 2 3. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Coba yang Bapak. 1 2 3. Yang ibu 1 2 3. Ya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tutup ayat. Am taquluna 'ala Allahi. Ya, banyak lafzul jalalah. Ya, 3 paling tidak ya. Di ayat 80 suratul Baqarah. Dan harus sesuai dengan tata cara membaca lafzul jalalah. Melafazkan lafaz Allah. Ya. 'Indallah taghlib lafzul jalalah. Caranya tebal. Indallah yukhlifallah 'ala Allah. Enggak ada bunyi indallah. Nyelip huruf wawu pada lafaz jalalah biasanya begini nih. Kalau kita baca Allah, enggak ada Allah. Tulisannya kita paham. Ada alif, lam, ha. Jadi nggak ada waw. Tapi pada saat melafalkannya kita selalu pakai waw. Allah. Nggak yang baca Quran kadang-kadang yang azan begitu juga. Allahu Akbar. Allah. Indallah yukhlifallah. Bukan yukhlifallah. Alaullah.
Tuh ya. Bahkan pada saat orang bersumpah al-halaf billah, bersumpah atas nama Allah, wawunya cuma satu, wawunya wawu qasam billah, wallahi, nggak pakai dua kali, wallahi, nggak ada, wallahi. Tuh ya. Kapan kita taglizkan, kita beratkan, tebalkan melafazkan huruf Allah? Pada saat huruf yang menjelang lafzul jalalah berharokat dhammah atau fathah, bacanya tebal. Tapi kalau kasrah baris bawah, ya, baru kita bacanya tipis. Ya, ada hukum-hukumnya. Yang nggak ngaji, nggak ngerti tajwid, semau dia deh pokoknya ngucap lafzul jalalah. Contohnya apa? Yang kasrah. Qulillahumma ma, qulillah. Kan qul Allahumma tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma. Enggak dibaca tebal. Qulillahumma. Enggak. Kecuali berdiri sendiri. Allahumma tebal. Karena ada kuli, lamnya kasrah, langsung Allahumma lafzul jalalah dibacanya dengan tipis. Qulillahumma, nggak dibaca tebal. Qulillahumma. Ya. Perhatikan itu tuh. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yuk sama-sama. Laki perempuan, bapak dan ibu. 1, 2, 3. Am taquluna 'ala Allahi ma. Yang ibu yuk 1, 2, 3. Bapak 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Yuk, yang mau coba tuh satu ayat. Tawilah ini. Apabila hu atau hu dhamir ini bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah di hadapannya, mad silah tawilah. Kalau yang selain hamzah maka disebutnya atau dibacanya mad silah qasirah, kebalikannya, ya, kebalikannya. Itu pun kalau kita bacanya secara sambung, kan kita bacanya mati, kita wakofin. Jadi ahdah sudah. Tapi kalau mau nambah pemahaman kita ketika kita wasalkan, qul attaqadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, sudah sampai tuh pelajaran kita yang masih dulu merujuk kitab, ya, Ustadz Iin Abdurrahim tuh ya, yang putih dulu, yang sebelum kita hatamin mad silah tawilah, lawannya mad silah qasirah. Kapan terjadi mad silah tawilah? Apabila ha dhamir hu bertemu dengan hamzah setelahnya. Tapi kalau selain hamzah, mad silah qasirah. Sudah. Yuk, yang laki perempuan mau coba silahkan. Satu ayat 3 potongan. Dari waqalu berhenti sampai ma'dudah. Ibtida'nya lagi, memulainya lagi qul attakhadhtum sampai ahdah. Berhenti. Am taquluna sampai ujung ayat, habis ayat. 'Alallahi ma la ta'lamun. Ayo, silahkan. Yang bapak silahkan, yang ibu silahkan.
Ya, Bang Bram, silakan. Betul? Oh, alhamdulillah, masih kedengeran. Alhamdulillah. Coba diulang sekali lagi. Ma'dudah. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya di belakang Bang Bram, silakan. Qul attakhadtum, silakan. Masih jamaah yang Bapak. Ya. Am taquluna, alhamdulillah. Kita oper dulu ke bagian yang ibu. Silahkan. Wah, itu mic-nya kejauhan banget sih. Coba deketin tuh. Tolong Pak Yasin. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Setelahnya siapa mau coba? Fadhal, silakan. Bagus, alhamdulillah. Am taquluna 'ala Allah. Selanjutnya. Iya. Bagus, 'ala Allahi. Jelas tuh. Ditebalkan. Bagus, alhamdulillah. Masih ada lagi? Yang Ibu? Baru setelahnya Bapak. Satu putaran lagi yang Ibu. 3 orang, karena 3 potongan ayat dalam satu ayat. Iya. Tepat, bagus itu bacaan. Alhamdulillah. Qul attakhadhtum, bagus, menebalkan huruf lafzul jalalahnya. Alhamdulillah. Tutup ayat am taquluna. Kembali kepada jamaah yang Bapak, silahkan. Ayo.
Bagus, alhamdulillah. Qul attakhadhtum. Takhadhtum jangan dipantulkan. Takhadhtum. Alhamdulillah. Tutup ayat sekarang. Am taquluna, silakan. Iya. Oh ini. Ini celing. Iya. Taquluna. Alhamdulillah, sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah li muallif hadzal kitab. Tafsir Al-Qur'anil Azim li Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir. Nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Oh, petugas hari tilawah saya nggak ada. Bang Edi, silakan baca. Terjemah dari Suratul Baqarah ayat yang ke-80. Ini kita bicara tentang ulah lagi-lagi ya, ulahnya orang Bani Israel, keturunan Nabi Allah Yaqub, yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari para pendahulu-pendahulunya. Tuh, Masya Allah ya. Masih berbicara tentang Bani Israel, keturunan Nabi Allah Yaqub. Nabi Yakub sendiri anak ke siapa sih, Pak? Bu? Keturunan Nabi siapa? Nabi Yakub. Ishak. Dari Ibrahim dengan Siti Sarah. Ya. Kalau Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dia berbuah Nabi Allah Ismail. Kalau dengan Siti Sarah berbuah dengan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 anaknya dari beberapa biang. Biang yang terakhir ada Nabi Allah Yusuf dengan saudaranya yang bernama Bunyamin. Ya. Dari keturunan-keturunan tersebut ada yang namanya Yahuda. Ya, ini yang cikal bakal orang-orang Yahudi punya pembangkangan yang nyata, yang jelas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kalau dibilang moyangnya orang-orang yang lempeng, orang-orang yang lurus. Nabi Yakubnya, Nabi Allah Ishaknya, sampai kepada apa itu? Keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Isa alaihissalam. Kalau dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Ismail sampai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya mengulang hafalan kita, sejarah dan pengetahuan kita tentang Nabi dan para keluarga-keluarganya. Insyaallah. Ya. Diangkat lagi di ayat yang ke-80 Suratul Baqarah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala
sedang mengabadikan satu perilaku perbuatannya orang-orang Bani Israel, ulahnya, karyanya yang selalu bikin gemes Allah. Bahasa saya selalu bikin gemes Allah, gergetan Allah. Kalau kemarin kita bahas di ayat 79, Taurat yang turun kemudian diubah, diutak-atik oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Taurat yang udah jelas-jelas kalamnya Allah, firmannya Allah, pedoman untuk umat yang diturunkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedoman hidupnya. Untuk jalan raya kehidupannya itu istilahnya rambu-rambunya itu. Ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Ada yang diklaim bahwa ini adalah tulisan Allah tapi sebenarnya tulisan dirinya sendiri. Sampai di ayat 80, nah, pembangkangannya sampai bilang begini dia, waqalu, dan mereka berkata, mereka mengklaim dirinya sendiri, lal tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nih, tafsir Ibnu Katsir mengatakan, yaqulullahu ta'ala azza wa jal ikhbaran 'anil yahudi fima naqaluhu wadda'uhu li anfusihim min annahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudah thumma yunjuna minha faraddallahu alaihim dzalika biqaulihi qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu kabar kepada orang yang membaca Al-Qur'an bahwa orang-orang Yahudi itu mengklaim dirinya mendakwahkan, bukan dakwah, mendakwakan, ya, mengatakan kepada dirinya sendiri di hadapan orang lain bahwa min annahum lan tamassahumun nar, dirinya nggak bakalan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, kalaupun illa ayyaman ma'dudah, kalau Allah masukkan mereka ke dalam neraka paling cuma beberapa hari doang. Ibaratnya nggak banyak-banyak. Orang Betawi bilang, ya tibang-tibang doang deh, ya. Karena dulu ada omongan orang-orang Bani Israel yang menyimpang. Mereka bilang apa? Nanti hari-hari akhirat itu jumlahnya ada 7.000 tahun. 7.000 tahun. Masa yang akan dialami oleh anak manusia ketika alam akhirat hanya 7.000 tahun. Di setiap 1.000 tahun cuma 1 hari Bani Israel, mereka ini yang klaim dirinya, cuma 1 hari dalam 1.000 tahun masuk ke dalam neraka. Sisanya dia nggak dapat siksaan api neraka. Ini kalau anak sekarang bilang apa? Sotoy dia ini. Ya, sotoy anak sekarang. Sok tahu. Itu klaim dirinya dia. Dia menyangka, dia menduga bahwa dia dan kelompoknya dengan ulah yang sedemikian menjengkelkan Allah Subhanahu wa taala cuma dapat 7 hari katanya. Jadi kalau 7.000 tahun masa akhirat, di setiap 1.000 tahun dia cuma masuk neraka sehari doang. Jadi selama dia punya ulah di dunia ini, ya ibaratnya kalau kita nih dia berbuat dosa, jadi di akhirat dia cuma 7 hari atau sepekan doang. La haula wala quwata. Entah dia dapat dugaan itu dari mana, sampai Allah katakan, qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Ente dapat pembenaran itu dari mana? Apa Allah sudah menjanjikan janji tersebut? Kata Allah, Allah udah ambil janji kepada kalian seperti itu. Sebab Allah kalau sudah berjanji, falan yukhlifallahu ahdah. Sifat Allah itu kalau dia berjanji nggak mungkin mangkir, balik badan, nggak mau nepatin janji. Itu bukan sifatnya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Nggak kayak pemimpin-pemimpin kita sebelum jadi mau narik suara, besok nih coba deh pileg, pilpres, coba gimana? Tebar janji di mana-mana. Saya akan sejahterakan Anda, wahai masyarakat.
Saya akan jadikan ini semuanya sebagai lumbung kemakmuran untuk kita, masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Janjinya manis. Begitu sampai di bangku yang diharap-harapkan, Masya Allah, yang nepatin ada, yang mangkir akan janjinya lebih banyak. Tapi Allah sifatnya jauh daripada sifatnya manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kata surah Al-Baqarah ayat yang ke-80. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ulang lagi apa tadi itu? Terjemahnya. Am taquluna, potongan yang terakhir. Penutup ayat. Dia mengatakan sesuatu tentang Allah, soal perkara Allah, urusan-urusan Allah, tapi sebenarnya dia nggak tahu. Kayak tulisan yang kemarin dia buat, ulahnya dia, hasil karyanya dia sendiri, kemudian akhirnya dia bilang apa? Ini adalah Allah punya firman. Padahal dia punya karya, made by tangannya sendiri. Ini awas, ya, ambil pelajaran untuk kita nih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Allah dulu pernah geram, Allah punya angkara murka, amarahnya Allah sangat di atas, artinya benar-benar marah Allah ketika ada ulahnya Bani Israel yang menuliskan akan sesuatu, kemudian diklaim tulisan ini adalah firmannya Allah. Artinya dia menjual ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang menjadi kebutuhannya dia. Itu di ayat Al-Baqarah yang ke-40 kita udah lewatin tuh ya, sebabnya udah 80. 40 ada tuh. Wala tashtaru bi ayatillah wala tashtaru bihi thamana qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah engkau jual belikan ayat Allah. Itu yang benar-benar ayat Allah, memang nggak ada tulisannya dia. Nih lagi membuat-buat sehingga diklaim, di apa ya, diaku-akuin bahwa itu adalah tulisannya Allah, firmannya Allah. Insya Allah, neraka yang mana yang bakalan didapat nih yang kayak begini-begini nih. Padahal di antara sekian banyak dosa yang paling besar, di antara jajaran-jajaran dosa besar, ada yang lebih besar lagi. Termasuk di dalamnya adalah apa? Menzahirkan kepalsuan, memberikan kesaksian yang palsu, melakukan tindakan kebohongan, kedustaan. Contoh, ketika Rasulullah SAW secara tiba-tiba aja, Nabi secara tiba-tiba aja langsung ngomong di hadapan para sahabat begini, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Sahabat, tiba-tiba Nabi ngomong, sahabat, ente mau nggak aneh kabarin satu berita yang besar? Ini perkara atau soal umatku nanti nih di akhir zaman. Perkara itu adalah jenis dan model dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Tiba-tiba Pak, tiba-tiba aja Nabi ngomong begitu, secara tiba-tiba. Artinya apa? Yang kita fahami hadis kalau sudah datang diucapkan oleh Nabi, biasanya dilatar belakangi dengan satu kejadian. Seumpama contoh ya, ketika peperangan panjang sampai berbulan-bulan, para sahabat habis bekal buat yang dimakan. Ketika Nabi inspeksi para prajurit-prajuritnya, ada yang lagi kelaparan, ada yang lagi ngeburu buat makanannya dia. Yang diburu apa? Biawak ad-dobbu. Begitu lagi diburu, Nabi tanya, buat apa? Buat dimakan, buat saya konsumsi wahai Rasul. Nabi nggak komentar, sehingga para ulama hadis mengatakan
bahwa tiadanya pelarangan Nabi terhadap sahabatnya yang dilihat oleh Nabi sedang memburu dob, biawak, untuk dimakan oleh sahabatnya tersebut tanpa ada pelarangan. Artinya apa? Ngangguk Nabi, nggak haram. Hadisnya ada, latar belakang keluarnya hadis itu juga ada. Kalau bapak lapar kemudian saya lihat bapak makan, wajar. Ini baru makan, akhirnya makan lagi. Wah, takjub saya, tak heran-heran. Sesuatu itu ada karena latar belakangnya, motifnya apa? Nabi tiba-tiba aja langsung bilang apa? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Sahabatku, mau nggak ente tahu? Ini berita bahaya nih kalau ente nggak tahu. Ada deretan dosa yang paling besar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebut oleh Rasul 3. Apa dia? Dosa yang paling besar pertama adalah al-isyraku billah, jelas mensekutukan Allah, enggak mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah tapi dengan mentauhidkan makhluk yang lainnya juga, itu artinya syirik. Setelah itu baru uququl walidain, anak yang berperilaku songong sama orang tua, durhaka sama orang tua. 2. Langsung yang ketiga nih, mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Bayangkan yang tadi saya sebutkan, syirik kepada Allah, kemudian durhaka sama orang tua, nggak disebutin yang ketiga. Ternyata wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya hak atau dengan cara yang tidak hak. Padahal membunuh, masya Allah, ya pak, membunuh itu masya Allah. Tapi ini nggak disebut bagian daripada akbarul kabair, dosa yang besar, yang paling besarnya lagi. Tapi yang ketiga apa? Syahadatuz zur, memberikan persaksian yang palsu. Awas, apalagi persaksian yang palsu ini akan berdampak pada kerugian baik materi atau non materi kepada seseorang, saudara kita. Contoh, di meja hijau pengadilan didatangkan saksi ahli misalkan, berbohong saksi ahlinya, memberatkan kepada si terdakwanya, akhirnya dijerat dengan hukuman yang seberat-berat itu dakwah atas dasar kesaksian saksi ahli yang palsu. Dosanya amat sangat besar. La haula wala quwata. Ayo, biar pada faham kita orang Indonesia, kita ini hidup dengan kecenderungan manusia menginginkan adanya keadilan. Ada wadahnya di Indonesia, makanya ada pengadilan. Mudah-mudahan sesuai tempatnya namanya pengadilan, disitulah ditegakkan seluruhnya adalah keadilan. Insya, makanya ada prinsip hakim. Hakim punya prinsip, Pak. Prinsip hakim bilang begini: lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjebloskan ke dalam penjara atau menjerat hukuman seberat-beratnya pada orang yang tidak bersalah. Bisa dipahami nggak kira-kira? Lantas fenomena masyarakat kita saat ini, panorama yang ada dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat kita yang 270 juta umat Islam, 270 juta penduduk Indonesia, kurang lebih kan nih Pak RW ya, 270 juta penduduk Indonesia. Coba lihat berapa banyak hasil-hasil keputusan konon katanya penegak hukum, tapi jauh daripada hukum dengan didasari dengan keadilan. Yang nggak bersalah akhirnya nyang serang dijeruji besi, yang jelas-jelas salah bebas sebebas-bebasnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Potongan harga enak. Potongan harga enak. Tapi kalau untuk koruptor, potongan masa tahanan itu yang enggak enak. Hati masih sakit, uang kita digarongin oleh koruptor. Makanya kalau misalkan pengen nyebut koruptor, saya juga masih nyebutnya koruptor. Mendingan rame-rame kita bilangnya jangan koruptor. Ya garong aja bilang gitu. Kayaknya terlalu masih di bawah apa ya kalau koruptor tuh. Masih disayang-sayang gitu penyebutan itu. Bilang aja perampok, ya, begal uang rakyat, gitu aja udah. Rampok kayak garong kayak maling gitu.
La haula wala quwata. Awas, kesaksian yang palsu itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih contohnya Bani Israel, berkali-kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya, perbuatannya membuat kesaksian yang palsu. Apalagi soalnya adalah Al-Qur'an. Firman Allah. Allah ngomong apa, disampeinnya apa. Tarnya dikit lagi nih. Ya, kampanye orang. Tadi yang biasanya juga ikut berpolitik praktis ya, ulama-ulama nih, minta dicariin dalil deh. Ya, minta dicariin dalil. Yang udah begitu memang. Ulama tuh kayak pendorong mobil partai yang udah mogok. Minta dorongnya sama ulama. Minta dicariin dalilnya. Biar ada daya pikat kepada rakyat. Cariin dalil. Saya punya 1 juta prestasi nih. Bisa nggak kira-kira dijadikan ini sebagai digadang-gadangin untuk menguatkan saya ketika nanti dipelek nanti? Ya, dicariin dalilnya. Oh, Bapak suka dermawan. Dicariin. Yang pas-pas. Yang kalau ternyata tafsiran A dikata B, tafsiran B dikata A, ini yang berbahaya. La haula wala quwata. Itu sebenarnya harapan kita. Mudah-mudahan semuanya ulama kita serempak kompak. Para cendekiawan muslim kita serempak kompak semuanya. Ya. Kalau nanti buat ijtima ulama, bermusyawarahnya ulama untuk menentukan siapa yang paling layak di antara yang layak untuk memimpin Indonesia di 2 tahun ke depan, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang bercerai-berai, nggak ada yang memutuskan silaturahim, semuanya kompak menentukan dan memukul palu. Bapak anu, Bapak Fulan bin Fulan atas ijtima ulama. Kita sokong, kita dukung, kita jadikan ia sebagai pemimpin kita selanjutnya. Mudah-mudahan kompak begitu. Insya enak dah perasaan. Ya udah ngebayanginnya aja kayaknya udah girang aja kita. Ya. Mudah-mudahan kejadian. Insya Allah. Dah. Ya, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala sementara kalian enggak punya ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Adanya kitabnya akhirnya diselewengi, pemahamannya dikaburi, ajaran agamanya dimanipulasi. La haula wala quwata. Nanti jawaban Allah Subhanahu wa taala di ayat 81 selanjutnya itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ente bukan 7 hari doang, bukan sepekan orang Bani Israel yang menyelewengkan ajaran agama Allah. Bukan seminggu ente di dalam neraka. Ulaika ashabun nar. Betul, mereka masuk neraka, tapi bukan 7 hari. Berapa hari? Hum fiha khalidun. Kekal abadi. Enggak keluar-keluar. Dispensasi enggak. Lebih enak siapa? Abu Jahal yang saban hari Senin diringanin siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasul lahir ke muka bumi Allah hari Senin. Mamangnya Abu Jahal, ya. Pamannya seneng, girang, alhamdulillah. Keluar tuh ponakan gue yang baru, anaknya Abdullah, saudara gue, anaknya saudara. Mamangnya seneng, kayak kita juga nambah ponakan baru, apalagi keturunan Quraisy. Dulu Nabi Muhammad belum kelihatan tuh tanda-tandanya di matanya Abu Jahal nih, si pamannya akan mengklaim bahwa dirinya adalah sebagai khatamun nabiyyin, Rasulullah. Begitu ngaku mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala, berbalik keadaan tuh. Mamang yang awalnya cinta, nyayang-nyayangin ponakannya, kemudian akhirnya keponakannya menjadi rasulnya Allah, pembasmi berhala yang ada di dalam Ka'bah, langsung memusuhi besar-besaran kepada ponakannya. Ya, tapi kendati pun karena girangnya aja dapat yang namanya rukhsah, dispensasi, keringanan terhadap azab Allah. Insyaallah. Ya. Apalagi kita yang saban hari selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seneng kalau kita udah ngadain maulid. Ya, apalagi orang Jakarta di sini. Ya, ape-ape bikin acara pakai maulid dulu. Pengajian pakai maulid dulu. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita disayang oleh Allah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimurahkan oleh Allah, usaha kita dimajukan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita. Allah berhasil dan sukseskan anak-anak kita, dan insya Allah dengan wasilah ini majelis, Allah tulis, Allah catat, Allah takdirkan kita orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Allah melihat kita cinta duduk di dalam majelis ilmu, insya Allah mati kita juga di dalam majelis ilmu. Kita cinta kepada masjid kita, mudah-mudahan mati kita juga di dalam masjid, dalam keadaan ibadah bersama orang-orang soleh. Insya Allah di alam barzah nanti kita dapat nikmat alam barzah. Nanti di yaumil mahsyar kita juga dikumpulin oleh Allah bersama orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Bu, Pak, nabung ya. Dikit lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, hari raya kita yang kedua. Ya. Adik sunnah yang dijalankan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah iraqatud dam fi yaumin nahri. Ya, hari sunnah tumpah darah di hari 10 Zulhijjah dan ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Embek harganya berapa sekarang embek? Embek berapa Pak RT? 3 juta 4 juta ya, 3 juta 4 juta ya. Kalau sekarang aja kita berani kasihin KTP kita, bayar 500.000 buat ngambil motor baru. Setelah itu baru kita pusing nyicil ya. Kenapa kita nggak berani barang 3 juta untuk kendaraan kita ketika berjembat di Siratal Mustaqim? Ya Bu, mudah-mudahan dari ini malam sampai nanti 9 Zulhijjah hari Arafah Allah kasih kita, aminin ya, mudah-mudahan Allah kasih kita rizki yang kita nggak duga-duga. Allah kirimin ke rumah kita uang 5 juta, 10 juta, 15 juta, tapi bukan lagi untuk percantik diri kita, bukan tambah lagi banda kita, tapi untuk beli di kambing kita untuk kita potong di yaumin nahri. Insya kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Bareng-bareng baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha Bismillah.
Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tila ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Sebelum saya tutup dengan salam, mohon dibacakan suratul Fatihah untuk Ibu Hajjah Damurah binti Sayyim, orang tua dari saya punya sahabat ketika di pondok pesantren. Saat ini di ruang ICU sedang mengalami masa kritisnya. Kita doakan mudah-mudahan apa saja yang ditentukan oleh Allah kepada Ibu Hajjah Damurah binti Sayyim, Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada prosesnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.